Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Buya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui adanya surga dan neraka itu ialah usul. Dan kita harus mempercayainya ada usul. Dan di dalam usul juga ada furuk-furuknya seperti penggambaran surga dan neraka. Pertanyaannya, dari mana asalnya furuk-furuk dan apakah kita wajib mempercayainya, Buya? Syukron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam urusan akidah ada namanya usulul akidati. Usulul akidah tidak boleh ada perbedaan antara ulama dengan ulama. Usulul akidah adalah yakin akan adanya surga. Yakin usulul akidah, keyakinan akan adanya jembatan yang dibentangkan di neraka jahanam, jembatan Shiratal Mustaqim. Usulul akidah disebutkan hisab dalam Al-Quran. Mizan, timbangan amal, itu usulul akidati. Kenapa disebut sebagai usul? Melalui riwayat yang jelas qat'iyul wurudi, riwayatnya benar adanya, seperti disebutkan dalam Al-Quran atau hadis mutawatir. Kemudian juga qat'iyud dalalati, dalalahnya orang paham langsung. Surga, ya surga, ngerti. Baik. Sehingga karena terkumpul dua qat'i tadi, qat'iyul wurudi, datangnya adalah pasti benarnya karena dalam Al-Quran atau hadis mutawatir, dan maknanya jelas, nggak multi makna, multi tafsir, nggak, tapi maknanya jelas, nggak bisa kemana-mana, maka semua harus sepakat. Ini namanya usulul akidati. Tentang adanya surga neraka, usulul akidati. Adanya timbangan amal, usulul akidati. Lalu bagaimana datangnya furu'ul akidati? Furu'ul akidati adalah sesuatu yang bisa diyakini tapi tidak wajib orang meyakini. Sehingga di sini ada perbedaan. Bisa kita meyakini tapi tidak boleh orang lain kita paksa untuk meyakini sesuai keyakinan kita. Furu'ul akidati. Contohnya furu'ul akidati adalah cabang-cabang akidah adalah tentang rinciannya, kayak apa sih timbangan. Kalau timbangan di dunia ini kan yang berat ke bawah. Cuman katanya kalau timbangan di akhirat beratnya naik ke atas. Ini kan itu usul. Dari mana nggak ada dalil yang pasti. Sehingga yang wajib kita percayai adalah adanya timbangan. Ada cara nimbangnya, jangan tanya nanti. Ini ada perbedaan, yang harus gini, harus gini. Shiratal Mustaqim kayak begini-begini. Hitungan amal bagaimana, cara menyebar, cara memberikan kitab biyamini shimalihi itu gimana caranya tangan dengan itu adalah furu. Yang jelas kita menerima itu catatan amal. Itu usul lagi. Kalau furu'ul akidati itu karena muncul dari 3 dalil setelahnya. Dalil yang pertama qat'iyud dalalali qat'fil wuruti, munculkan keyakinan akidah yang tidak bisa dibantah. Usul akidati. Selebihnya adalah furu'. Hadisnya, riwayatnya qat'iyul wurudi dari Al-Quran, tapi multi makna. Atau dari hadis mutawatir, tapi maknanya masih bermacam-macam. Maka nggak boleh, tidak harus sepakat orang di sini. Sehingga yang berbeda beri makna tidak kafir, tidak keluar dari iman. Atau dari asal riwayatnya bukan qat'iyul wurudi dari hadis-hadis ahad, bukan mutawatir. Hadis ahad adalah selain hadis mutawatir, yang masih mungkin salah. Tapi benar, sahih, ahad, sampai derajat masyhur, maka di sini masih ada celah untuk berbeda. Sehingga dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, kita boleh meyakini dengan khabar ahad, tapi tidak boleh memaksa orang lain meyakini. Naltazim walan nulzim. Kita meyakini, tidak boleh memaksa orang lain yakin. Boleh saya yakin dengan hadis ini, karena hadis ini sahih, tapi nggak boleh paksa orang lain. Karena apa? Bisa saja menurut imam itu tidak sahih. Maka muncul perbedaan. Kalau furu'ul akidah boleh berbeda. Atau memang dalilnya adalah ahad, sahih, maknanya jelas sekalipun boleh berbeda. Karena mungkin ada yang menolak hadis tersebut. Ada yang hadis itu adalah jelas qat'iyud dalalati, tapi ahad, dhaniyul wurud, tidak pasti. Tidak 100% kebenaran itu dari Nabi, tapi benar. Tapi masih ada mungkin kemungkinan tidak benar, ini celah untuk memaafkan orang yang berbeda dengan kita. Ada derajat dalil yang terakhir adalah jika dalil adalah qat'iyud dhanniyud dalalati dhanniyul wurudi, secara makna juga multi makna, tidak pasti jelas dengan satu makna. Kemudian hadis bukan hadis yang qat'i, bukan riwayat-riwayat qat'iyah, bukan dari mutawatir,
tapi dari ahad, maka dalam hal ini mungkin sangat terjadi perbedaan, maka munculnya furu'ul akidati. Kalau furu'ul akidati, orang boleh berbeda. Imam Mahdi kita meyakini, tapi furu'ul akidati bukan usulul akidati. Kita yakin, saya yakin dari riwayat-riwayat. Tapi yang tidak meyakini adanya Imam Mahdi, tidak boleh kita kafirkan. Termasuk perbedaan antara kita dengan Mu'tazilah. Ya, masalah wujudnya Allah kita bersepakat. Wujudnya Allah bersepakat antara kita dengan Mu'tazilah. Tapi perbedaan furu'ul akidati, Mu'tazilah mengatakan Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Kita mengatakan Allah bisa dilihat. Enggak boleh kita mengkafirkan Mu'tazilah. Ini contoh furu'ul akidati. Nadhirah di dalam Al-Quran, Mu'tazilah beri makna lain. Nadhirah bisa arti menunggu. Kalau kita nadhirah melihat, dan Mu'tazilah menggunakan dalil aklinya juga, maka kaum Mu'tazilah tidak bisa dikafirkan dengan urusan masalah melihat Allah di akhirat, karena ini jenis furu'ul akidah. Tapi akidah yang benar, kita yakini ahli sunnah wal jamaati Allah bisa dilihat di akhirat. Itu keyakinan kita. Tapi pun demikian, kita tidak mengkafirkan Mu'tazilah. Namanya furu'ul akidati. Seperti itu. Semoga Allah memberikan pada kita keyakinan yang benar, pemahaman yang benar, keinsafan. Wallahu a'lam.